Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dengar setia Tuntung Padang FM 102,3 MHz radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda dalam program talk show Tala Menyapa edisi Rabu 20 Januari 2021 bersama saya David dan bersama saya Mulyadi. Oke, rekan Mulyadi di sana. Dan agak hari kecil ini ya. Agak kecil dikit nih. Oke, ya. Ya, baik. Hari ini kita bersama Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dan dalam kesempatan kali ini sudah berhadir ya Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Amirul Wafa selaku Inspektur Pembantu Wilayah 2 Inspektorat Kabupaten Tanah Laut beserta jajaran yang nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh rekan Mulyadi. Silakan. Baik, ya, selamat pagi rekan dengar Radio Tuntung Padang FM. Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya sebagai narasumber dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama ada Pak Wafa, Pak Ahmad Wafa nih Pak ya, betul Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beliau adalah Irban atau Inspektur Pembantu. Ya, kalau kita dengar Inspektur ini kayaknya berhubungan dengan sidik menyidik ya. Iya. Kalau secara umum mungkin nanti kita tanya lebih lanjut ya. Kita akan dengarkan langsung. Baik, kemudian juga ada Ibu ya, Ibu Nur Hidayati, juga beliau ada sebagai Irban atau Inspektur Pembantu di Inspektorat Tanah Laut, Bu. Assalamualaikum. Wilayah 4. Ya, agak dekat dikit Bu sama mic-nya, Bu ya. Oke, makasih. Kemudian ada Ibu Dwi L. Yunika. Ya, beliau juga sebagai Irban atau jabatan beliau adalah Inspektur Pembantu 3 ya. Ini 3 ini wilayah, Bu ya. Wilayah. Oke, baik. Selamat datang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mungkin sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, baik, karena ya hari ini kita masih dalam suasana berduka begitu ya. Selain banjir, Mas David, Iya. juga ada lagi satu rekan apa namanya di ASN kita yang berpulang lebih dahulu ya kemarin ya dikarenakan COVID-19 juga. Baik, kita doakan semoga husnul khotimah ya. Amin. Ya, tema kita hari ini tentang pelayanan inspektorat kepada masyarakat. Tentunya ini masalah yang sangat bisa dikatakan berat juga susah Pak ya, atau ringan bisa juga gitu Pak ya, berat ringan gitu Pak ya. Baik, mungkin untuk lebih cerahnya lagi kepada masyarakat kita minta gambaran dulu secara umum tentang pelayanan apa aja sih di inspektorat itu Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar radio yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita bersama-sama menyampaikan rasa prihatin kita karena beberapa hari terakhir ini hampir semingguan wilayah kita terkena musibah bencana ya kan, yaitu banjir dan tanah longsor. Seperti yang pernah kita saksikan sendiri, utamanya yang kemarin kami ditugaskan di wilayah Desa Tungkaran, Desa Telaga, itu luar biasa pengungsiannya. Jadi kita turut prihatin dengan warga kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, banjir dan tanah longsor. Mudah-mudahan kita doakan kawan-kawan sekeluarga kita itu tabah dalam menghadapi cobaan ini, dalam menghadapi musibah ini, dan segera keluar dan bangkit. Dan kita yakinkan bahwa musibah ini adalah salah satu cara Allah SWT untuk meningkatkan derajat kita. Betul. Ya, mudah-mudahan kita ikhlas menerima ini semua. Dan kami juga yakin kita tidak akan berdiam diri, pemerintah, semua sektor lini masyarakat membantu berusaha untuk bangkit kembali. Para relawan, para sosialita, semua terjun untuk dalam membantu, baik itu mengirim logistik, bantuan-bantuan segala macam yang berkenaan dengan penanganan keluarga-keluarga kita yang dalam pengungsian. Jadi kita fokus dalam beberapa hari ini ke sana. Mudah-mudahan kita segera keluar dari musibah ini dan bangkit kembali dalam keadaan yang sedia kala dan meningkat lagi kondisi kita. Baik. Selanjutnya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya, khususnya pada
sektor SKPD pemerintah Kabupaten Tanah Laut, karena inspektorat adalah suatu instansi yang khusus, beda dengan SKPD lain. Karena inspektorat adalah merupakan instansi pembinaan dan pengawasan terhadap OPD, instansi pemerintah dan masyarakat. Jadi sangat luas sekali. Jadi inspektorat adalah suatu lembaga yang istimewa sebetulnya, karena kedudukannya sebagai instansi yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan pengawasan kepada SKPD, baik di dalam sistem kelola tata pemerintahan ataupun sistem manajemen keuangan, pertanggungjawaban, kemudian sistem kinerja pelayanan masyarakat, yang utamanya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa terhadap instansi pemerintah. Jadi kita adalah sebagai leading sektor di dalam lembaga untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa, good governance, ya kan? Good governance. Good governance. Okay. Itu adalah tujuan akhir kita. Dalam misi itu cukup banyak yang menjadi beban daripada tugas kita. Bukan beban sih, memang tanggung jawab kita ya. Tugas memang tugas. Ya, memang tugas. Dan kalau dirasa-rasa memang semua itu membawa dampak dan implikasinya. Jadi untuk inspektorat ini adalah suatu lembaga khusus tadi, di dalam struktur organisasinya dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektur ya. Iya. Jadi inspektur ini paling tidak harus orang yang senior lah. Oke. Sehingga kalau senior ini di dalam memberikan atau teguran-teguran pembinaan terhadap kepala dinas KPD OPD itu lebih lebih diperhatikan. Yeah. Jadi memang ini kan kondisi kosong nih. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan istilahnya pejabat yang kompeten gitu kan. Iya, harus PNS Pak ini berarti Pak. Iya, harus PNS. Bukan dari kepolisian ya. Bukan. Ya, harus dari PNS. Oke. Dan minimal untuk menduduki ini kan harus 2 tahun ya. 2 tahun 2 tahun pernah bertugas di inspektorat. Yang di instansi yang bersangkutan itu aturannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, karena tugas kita berat dalam rangka untuk mencapaikan tadi yang kita sampaikan pertama tadi. Maka seorang pejabat yang duduk sebagai inspektur adalah orang yang mumpuni itu, mumpuni dalam segala bidang. Sudah minimal sudah mengetahui dari ini seperti apa. Baik itu manajerialnya maupun teknisnya walaupun kulitnya. Okay. Kan? Nah kemudian setelah inspektur di bawahnya adalah sekretaris. Sekretaris ini membawai 3 subbagian, yaitu subbagian perencanaan, subbagian evaluasi dan pelaporan, dan subbagian administrasi dan umum. Ini untuk pelayanan bagaimana inspektorat bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini fungsi sekretariat adalah fungsi vital di dalam rangka fungsi pelayan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tugas fungsi daripada inspektorat. Nah kemudian di dalam struktur organisasi juga ada 3 eselon 3, yaitu Inspektorat Pembantu Wilayah 1, kemudian Inspektorat Pembantu Wilayah 2, kemudian Inspektorat Pembantu Wilayah 3, dan Inspektorat Pembantu Wilayah 4. Jadi wilayah kerja ini, wilayah 1, 2, 3, dan 4, ini adalah berdasarkan wilayah kerja. Wilayah kerja. Tugas fungsinya sama. Tugas dan fungsinya sama. Yang membedakan adalah wilayahnya. Wilayahnya. Ya. Wilayah 1 itu ada beberapa SKPD, kemudian wilayah 2 juga gitu dibagi, kemudian juga ada beberapa kecamatan. Jadi kita ada wilayah kerja kita adalah semua SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan kecamatan. Dan plus desa. Oh, desa juga. Iya, desa. Jadi lumayan tuh jumlahnya Setanah Laut. Setanah Laut. Ya, jumlah sekolah SD, SMP, kalau SMA masuk di wilayah provinsi ya. Kemudian jumlah SKPD kita, kecamatan, itu desa 130. Desa 130. SKPD 30 berapa? 40 dengan kecamatan. 40 dengan kecamatan.
Terus SD, SMP itu 280 sekian. Wow, banyak sekali. Iya. Ya, itu adalah lingkup kerja kita. Kemudian ini di dalam struktur organisasi tadi juga ada kelompok jabatan fungsional. Nah, selain ada pejabat-pejabat yang struktural tadi, ada juga kelompok jabatan fungsional. Nah, kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari auditor dan P2 UPD, pengawas pemerintah urusan pemerintah, ya kan? P2 UPD pemerintah daerah. P2 UPD urusan pemerintah daerah, pengawas pemerintah urusan pemerintah daerah, P2 UPD. Jadi ada 2 jabatan. Jadi kita ada kekurangan, ada sebetulnya di situ ada juga harus ada auditor kepegawaian, audiwan. Kurang kita, memang jabatan kita ini ada sebetulnya harus lengkap, makanya harusnya ada 3 Pak. Harusnya ada 3 kelompok jabatan. Ada auditor ini kan khusus biasanya untuk audit masalah akuntabilitas keuangannya. Kemudian kalau P2 UPD itu adalah urusan kebijakan manajemen pemerintahan. Kemudian kalau audiwan itu adalah masalah kepegawaiannya. Jadi mulai dari proses rekrutmen sampai dengan pensiun. Selama ini di dalam pelaksanaan tugas inspektorat ini adalah melaksanakan tugas di pembinaan dan pengawasan. Fokus ke situ. Fokus di pembinaan dan pengawasan. Ya. Jadi ada perubahan paradigma itu untuk inspektorat. Untuk pada tahun-tahun awal, yaitu mulai tahun 90-an sampai tahun 2000 sekian gitu kan. Inspektorat banyak menekankan pada sisi pengawasannya. Jadi dianggap inspektorat ini adalah orang yang tugasnya mencari kesalahan. Jadi kalau sudah inspektorat masuk, wah ini macam-macam sudah kami kan, mencari kesalahan kan. Jadi ada para kawan-kawan di kepala dinas, pokoknya siapa yang masuk ada inspektorat, wah ini mesti cari kesalahan ini. Iya. Tapi untuk diperbaiki, Pak ya, bukan? Iya, untuk diperbaiki, ya, mencari kesalahan untuk diperbaiki. Ya, memang itu tugas kita adalah meluruskan, sebetulnya. Ya. Nah, seiring dengan tugas yang semakin kompleks dan adanya kejadian-kejadian yang siklus begitu panjang, akhirnya tugas dan fungsi inspektorat itu juga mengalami perubahan atau berevolusi lah, dalam artian itu seiring dengan peristiwa-peristiwa kejadian yang selama ini dalam lingkup pengawasan. Jadi artinya kalau kita mencari kesalahan-kesalahan ya itu aja. Jadi orang pasti akan terulang. Katanya paling mudah nyari kesalahan. Iya. Dan tidak ada efek jerah juga. Kan biasanya orang ada salah dibilang salah itu kan, wah, pas lagi sial nih, ketahuan nih. Kalau lagi nggak ketahuan atau lagi nggak diperiksa, ya alhamdulillah untung. Padahal ya ada rezeki, kalau ada hasil korupsi itu bukan rezeki ya kan, dipaksakan itu. Dipaksakan. Kita ke pembinaan dulu Pak. Iya. Kan sebelum ke pengawasan. Iya. Pembinaan sendiri ini yang dibina apanya sih Pak? Oh iya. Maksudnya gitu ya? Iya itu makanya di 3 tahun terakhir ya ini memang kita lebih memfokuskan pada arah pembinaan, ya kan, pada arah pembinaan karena kita melihat tadi ada beberapa indikator-indikator di dalam pengawasan itu adalah menunjukkan adanya gejala-gejala yang tadi, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan menemukan kesalahan-kesalahan, ada penyimpangan-penyimpangan, tapi itu selalu terulang gitu kan. Di mana yang salah itu kan? Nah, berarti kalau kita hanya menemukan itu pun ada suatu hal yang mubazir itu kan, nggak ada hasilnya gitu tugas kita seakan-akan itu. Jadi, nah seiring itu dengan kondisi seperti itu, maka tugas-tugas inspektorat selanjutnya adalah lebih banyak pada sisi pembinaannya, pencegahannya. Artinya diawasi dulu, temukan kesalahan baru dibina gitu Pak? Atau sebaliknya? Bukan, dibina dulu, ya kan. Sebetulnya prinsip kita pembinaan, pembinaan kan di dalam tugas fungsinya pembinaan dan pengawasan. Jadi dibina dulu sebetulnya. Dibina dulu. Ya cuman dibina ini masih kurang
kurang mumpuni kayaknya. Ya. Jadi gini. Ya sekarang kita sudah mulai dari sisi pembinaan, mulai dari proses perencanaan. Prosesnya. Ya kan? Dari proses perencanaan, di situ kita sudah hadir dalam melaksanakan review. Kita ada review dari dokumen perencanaan pembangunan daerah dimulai dari RPJMD. Ya kan? Dari RPJMD itu kita sudah melaksanakan review. Kemudian selanjutnya dalam proses RKPD-nya kita juga harus melakukan review. Kemudian pada proses renjanya kita sudah melakukan review. Kemudian pada proses RKA-nya kita sudah melakukan review. Kemudian pada proses penyusunan APBD-nya kita sudah melakukan review. Kemudian pada RK yang tadi yang pelanjutan itu mulai dari yang RKA murni sampai perubahan kita melakukan review. Jadi kita hadir di situ. Jadi sebetulnya apalagi sekarang ada sistem SIPD ya kan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang kita laksanakan mulai tahun 2021. Alhamdulillah Tanah Laut sudah berhasil ya, walaupun dengan ibaratnya bersusah payah dan tertatih-tatih ibaratnya, tapi alhamdulillah ini ada beberapa kabupaten kota yang masih belum bisa melaksanakan itu. Jadi sekarang proses perencanaan itu sudah melalui mekanisme sistem online. Ya kan, sistem SIPD tadi sebagai kelanjutan perubahan dari SIMDA. Kalau dulu kan SIMDA. Iya. SIMDA dari istilahnya trademarknya dari BPKP itu kan. Nah, kalau sekarang ini dari Kemendagri, dari SPDD dari Kemendagri. Jadi wajib bagi semua pemerintah daerah untuk melaksanakan sistem itu, karena ini adalah sistem terpadu yang sistem perencanaan sampai dengan sistem pengawasan itu dilaksanakan secara tersistem dan terkontrol oleh pemerintah pusat. Jadi apa yang sudah kita input, apa yang sudah kita masukkan di dalam sistem itu sudah langsung bisa dikontrol oleh pusat sampai ke presiden kan. Betul. Ini karena online ya. Iya. Jadi itu sisi pembinaan kita di situ. Jadi di dalam proses review di situ kita ibaratnya detail ya, sampai dengan kode rekening, kemudian kode-kode belanja, itu semua kita berikan catatan-catatan kalau seandainya itu tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara teknis artinya. Secara teknisnya gitu kan. Nah kemudian yang kedua, bagaimana sistem pengendalian internalnya. Nah itu kan, sekarang kita mulai perbaikan di dalam sistem pengendalian internal SKPD, dimulai dari bagaimana memanajemen risiko. Di situ ada yang namanya risk management, ya kan? Risk management, ya kan? Sebagaimana suatu organisasi pasti mempunyai tujuan. Nah, di dalam mencapai tujuan itu ada beberapa langkah, ya kan? Dalam mencapai langkah itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tadi, bagaimana dia bisa menemukan kira-kira apa yang menjadi faktor penghambat di dalam pencapaian tujuan. Nah itu sekarang dikelola, dibuat, disusun, di manage, sehingga peluang-peluang munculnya resiko itu ditekan seminim mungkin dalam rangka untuk mencapai tujuan. Resikonya ini resiko apa ini Pak? Risiko macam-macam ya kan, SKPD macam-macam. Ada masalah risiko kondisi seperti ini kan risiko juga. Manfaatnya maksudnya atau? Manfaatnya adalah bisa mencapai tujuan itu lebih optimal. Oh, oke. Dalam penyusunan tujuan itu lebih optimal. Ya kalau kita ada yang namanya pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja, itu salah satu pembinaan kita. Jadi setiap dalam kurun waktu tertentu kita melaksanakan evaluasi laporan kinerja. Jadi laporan kinerja mereka itu kita ukur, apakah SKPD ini sudah berhasil di dalam rangka pencapaian kinerjanya. Sebab banyak SKPD yang di dalam laporan fisik keuangannya itu 100%, tetapi kinerjanya tidak tercapai. Oke. Ya. Berarti itu juga diawasi Pak itu ya? Ya itu ya salah satu pembinaan di situ. Jadi kita kalau di situ kan ibaratnya familiar gitu loh. Kita menyentuh pada sisi-sisi yang ibaratnya membantu, mengarahkan, membimbing SKPD dalam rangka untuk mengelola manajerial atau sistem informasi yang ada di dalam SKPD itu sendiri. Baik. Ya, artinya pembinaan sudah ya. Kemudian diawasi juga. Tapi apakah ada tindakan juga, Pak? Setelah diawasi begini nanti ada konsekuensi mungkin atau seperti apa? Iya. Jadi gini. Sebetulnya kalau semakin kecil nilai
hasil pengawasan kita itu ini semakin kecil nilai materialnya itu sebetulnya kita semakin berhasil gitu di dalam proses pembinaan. Tapi begitu kita dalam proses pengawasan itu menemukan temuan-temuan yang bersifat material itu semakin banyak, itu justru kita suatu indikator bahwa kita tidak berhasil. Ini rahasia. Ya, makanya itu kemarin kan kita dalam kondisi awal kita kan banyak melaksanakan tadi ya kan, melaksanakan pengawasan dalam kondisi pada periode-periode awal. Tapi memang mau nggak mau Pak ya itu harus diungkap ya begitu ya. Iya. Kalaupun misalnya temuannya besar nanti dibikin kecil nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah kita kan berintegritas ya kan. Nah itu kalau masalah pengawasan ini memang suatu hal yang harus kita pertaruhkan secara profesional dan berintegritas. Karena kita adalah salah satu leading sektor dalam pemerintah yang bersih dan berwibawa. Jadi sisi integritas harus kita junjung tinggi. Integritas secara profesional artinya kita melaksanakan kegiatan itu harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Jadi segala bentuk hasil dari produk inspektorat itu selalu dipertanggungjawabkan secara hukum. Selalu berproduk pada peraturan dan perundang-undangan. Tidak ada yang namanya kebijakan. Kebijakan nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau sudah ada temuan, istilahnya ada beberapa hal temuan gitu kan, bersifat material, karena ini adalah suatu produk berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya mau tidak mau harus dikembalikan gitu kan. Yang bisa mengurangi itu adalah data yang akurat juga. Jadi bisa dikurangi, bisa dihilangkan, tapi bukan berdasarkan asumsi. Bisa dihilangi adalah berdasarkan data dan fakta. Misalkan pada waktu kita proses audit misalkan, data fakta itu belum ketemu, ya kan? Pada waktu kita temukan masih suspek. Ya, masih terduga. Nah, di situ nanti ada proses proses expose kita ya. Kita ada proses expose. Hasil temuan sementara itu kita expose kepada kawan-kawan auditan. Nah, nanti di situ ada kesepakatan. Bukan berarti kesepakatan ini dalam bentuk menghilangkan. Bukan deal-deal ya, Deal-deal di bawah meja itu tidak ada lagi sekarang. Tidak ada di inspektorat. Ya. Semua pembuktian data, semua terekam dalam dokumen dan semua itu sudah memang merupakan suatu standar operasionalnya. Ya, kita jelas di situ. Kita tegas di situ. Ya. Baik, ya kayaknya Bung David senyum-senyum nih kayaknya ada. Iya. Saya sih tertarik untuk mendengar lebih lanjut, nanti kita akan dengarkan lagi kedua narasumber kita yang lain. Namun sebelum itu kita rehat sejenak nih Pak ya. Boleh. Kita rehat sejenak dan tetap ya untuk rekan dengar setia Tumana FM, stay tune di talk show Tala Menyapa kami karena ini pembahasannya menarik sekali ya terkait tugas dan pelayanan inspektorat. Baik, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya baik rekan dengar setia Tumana FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada, masih dalam program talk show Tala Menyapa ya dalam sesi kedua ini. Dan tadi sebelumnya juga sudah Pak Wafa sudah menjelaskan beberapa tugas pelayanan dari Inspektor Kabupaten Tanah Laut di lingkungan SKPD, dan kita akan lanjutkan kembali nih bersama rekan Mulyadi pembahasannya. Silakan. Oke, tadi kita sudah panjang lebar sama Pak Wafa tadi ya. Kita ingin ke Pak Ibu Nur Hidayat. Ini panggilnya apa saya nih Bu? Ibu Hidayat. Ya baik. Beliau ini Irban atau Inspektur Pembantu wilayah 3 ya? Wilayah 4. Wilayah 4. Ya. Ini wilayah 4 mana aja Bu sebelumnya mungkin Bu? Kalau wilayah 4 ini sebelumnya kita mewilayahi beberapa SKPD, diantaranya itu kan ada Bapeda, kemudian ada Kopda, DKPP, PTSP, Dinas Pendidikan. Nah ada beberapa, kemudian juga ada 3 kecamatan, Kecamatan Playhari, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Bumi Makmur. Dan semua desa di wilayah kecamatan tersebut. Wow, banyak sekali Bu. Nggak keberatan Bu itu Bu? Iya. Ada berapa staf yang dipunya mungkin? Kita ada 2 P2 OPD, ada 4 auditor. Oh gitu. Jadi masih ringan. Ya. Dan tadi kan sebelumnya juga di sesi pertama kita terkait SKPD nih, pelayanannya, pengawasan dan pembinaan. Tadi Ibu menyinggung di wilayah Ibu terkait desa juga ya, ada kecamatan. Nah, bisa disampaikan Pak Bu untuk
pelayanan dari inspektorat terhadap pemerintahan desa, silakan. Mungkin kita menambahkan saja seperti yang disampaikan oleh Pak Wapa tadi. Jadi perlakuan kita untuk semua SKPD dan desa itu sebenarnya sama. Sama ya. Jadi kita ada unsur pembinaan dan sekarang lebih ditekankan di pembinaan. Kemudian ada ansurannya, ada ini pemeriksaannya, pengawasannya ada. Jadi untuk pelayanan dengan SKPD dengan desa itu sebenarnya kita tidak ada beda. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wapa tadi. Cuman dalam kesempatan ini mungkin kami hanya menambahkan saja. Jadi terkait dengan pembinaan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wapa bahwa ini kita hadir pada beberapa di tahap-tahap baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Kemudian kita tambahkan juga bahwa kita juga melakukan pendampingan pada SKPD, misalnya pendampingan dalam penyusunan sakit SKPD dan ada beberapa hal lagi. Kemudian kita juga membuka ruang bagi SKPD kecamatan atau desa yang dalam pelaksanaannya ada permasalahan, misalnya. Konsultasi. Ya, kita selalu membuka ruang untuk SKPD untuk berkonsultasi ke kita. Mungkin itu aja Pak tambahannya. Oke. Pendampingan Bu ya. Ini pendampingannya sampai mana Bu? Sampai tahap yang detail sama sekali atau secara umum saja? Biasanya bisa sampai tahap yang detail. Oke. Jadi misalkan pemerintahan desa nih ada kesulitan mungkin terkait anggaran dan lain-lain, penyusunan dan lain-lain, itu konsultasinya ke inspektorat ya? Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Sering sekarang. Baik. Nah, bagaimana dengan tahun 2020 kemarin nih Pak Wafa untuk pelayanan inspektorat sendiri, apalagi dengan suasana pandemi dan juga kemarin ada beberapa kejadian juga bencana banjir juga sempat di tahun kemarin. Itu bagaimana peran inspektorat sendiri Bapak dan pelayanannya, silakan. Iya. Jadi tahun 2020 ini adalah merupakan satu tahun yang paling unik nih 2020 ini ya. Ya, nggak mau bilang krisis beliau. Unik. Unik aja, krisis itu kan terlalu dramatisir ya. Kita katakan unik karena di situ ada beberapa perubahan yang drastis ya. Yang pertama kita ada refocusing ya kan. Kemudian karena ada bencana tadi kan, ada bencana COVID-19 itu kan. Jadi kita ada refocusing dalam perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Nah, di situ ada beberapa perubahan kebijakan dan kebijakan yang datang dari pemerintah pusat tuh, dari Kementerian Dalam Negeri, dari BPKP, dari BPK, itu peraturan-peraturan tuh dalam kurun satu semester tuh puluhan tuh peraturan-peraturan yang harus kita pahami, akomodir dan harus kita laksanakan. Jadi adalah satu tahun yang memang tadi yang unik tadi. Unik ya. Iya. Tapi nggak ada masalah Pak. Iya Pak, gimana Pak? Alhamdulillah ya. Dari pengurangan yang terjadi. Jalan ya, istilah jalan semua kan, karena itu kebijakan yang nasional kan harus dilaksanakan ya, alhamdulillah jalan. Jadi inspektorat dalam tahun 2020 otomatis harus mengikuti dan merubah strategi rencana kerja tahunannya. Jadi kita mempunyai basic pedoman kerja kita tersusun dalam program pengawasan tahunan namanya, PKPT, program pengawasan tahunan. Jadi ini adalah landasan kita di dalam melaksanakan kerja selama 1 tahun ke depan. Nah, kemudian karena ada kondisi yang tadi, yang unik, yang darurat tadi, maka kita harus merubah itu berdasarkan dalam kondisi yang ada dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang memang berubah pada waktu itu. Di tahun 2020 ada hal-hal yang memang banyak kita harus kita tindak lanjuti, yaitu salah satunya kita melaksanakan review, monitoring dan evaluasi BTT, belanja tidak terduga. Jadi kita di sini melaporkan berapa jumlah dana yang sudah sempat kita refocusing, berapa jumlahnya, kemudian harus kita laporkan on spam secara sistem kepada pemerintah pusat. Setiap akhir bulan itu kita melaporkan berapa target realisasi yang sudah tercapai. Jadi itu merupakan tugas kita. Jadi kita harus memonitor seluruh proses perencanaan pelaksanaan dalam sistem belanja BTT. Dan kita juga mereview setiap kita ada bahas secara bersama dengan TAPD itu setiap kali ada rencana kebutuhan belanja RKP-nya itu
selalu kita hadir dalam rangka untuk menyaksikan dan memberikan masukan-masukan apakah proses perencanaan penyusunan RKA-nya tadi, RKP-nya tadi sudah benar gitu kan. Ya. Karena ini ada sifatnya darurat, jadi kita memakai peraturan-peraturan ya yang ada gitu kan, karena di situ ada perpres perubahan dalam kondisi darurat ditambah peraturan dari RKPP sebagai pelengkap peraturan teknisnya. Jadi kita mengikuti itu. Dan jika itu melaksanakan juga yang namanya audit tujuan tertentu. Ada post audit, ada audit tujuan tertentu. Dalam rangka tahun 2020 ada perubahan tadi. Itu yang kita laksanakan di luar daripada PKPT yang sudah kita susun dalam 1 tahun di 2020. Jadi kita harus menyesuaikan lah. Jadi kita laksanakan itu. Jadi kawan-kawan ini termasuk 24 jam bekerja karena ada kondisi seperti itu kan. Oke, ternyata kita masih nggak 24 jam ya. Iya. Kalau radio sampai jam 11 malam aja selesai. Iya, Luar biasa. Oke. Terus gimana, Pak? Iya. Jadi itu harus kita harus mengikuti gitu kan. Jadi kita kondisi seperti itu harus kita ikuti. Nah, dan sekarang ada beberapa yang memang masih belum bisa kita selesaikan sampai bulan Januari ini kan, karena kondisi seperti itu. Ada tugas-tugas yang memang harus dibebankan kepada kita dalam rangka ada perubahan tadi, ada kondisi yang luar biasa, ada unik tadi, ada ditambah lagi yang ini yang terakhir ini. Nah ini yang kejadian bencana alam yang terakhir ini, ada banjir dan tanah longsor ini juga mendapatkan. Jadi kita juga ditugaskan ini untuk banjir dan tanah longsor ini. Dana COVID. Bukan, yang banjir dan tanah longsor. Yang terakhir dalam minggu-minggu terakhir ini kan. Kalau sudah COVID, memang kita laksanakan mulai dari proses perencanaan tadi. Ada dari awal refocusing dari awal tadi itu. Itu melaksanakan refocusing, kita mendampingi mereka. Baik. Nah kemudian di produk tahun 2020 itu yaitu tadi perubahannya di situ. Kalau yang konvensional kita setiap tahun kita melaksanakan proses binwas tadi, pembinaan dan pengawasan. Ada proses pendampingan tadi, ada proses-proses review, monitoring dan evaluasi. Kita merasakan ada audit kinerja, ada audit tujuan tertentu, ada audit operasional. Jadi kita ada 3 audit operasional, audit tujuan tertentu, dan audit kinerja. Oke. Audit kinerja kita lebih memfokuskan kepada pengukuran kinerja SKPD nih ya. Pemerintah saja belum. Jadi khusus untuk SKPD untuk audit kinerja adalah bagaimana kita bisa mengukur kinerja SKPD terhadap kriteria sisi efektif, efisien, dan ekonomis. Tadi yang kami katakan bahwa realisasi fisik dan keuangan itu belum tentu bisa mencapai kinerja yang diinginkan. Ya kan? Ukurannya seperti apa, Pak? Ya, jadi artinya itu ditinjau dari tiga kriteria tadi, ekonomis. Ya, kemudian efektif, efisien. Nah itu ada ukuran-ukurannya. Dan itu ada metodologinya bagaimana kita mengukur itu. Dan untuk hasil itu Pak ada diekspos juga Pak. Berarti kan tadi disebutkan inspektorat juga berperan untuk mengukur kinerja SKPD, kesuksesan atau keberhasilan targetnya. Berarti ada semacam di ranking nih Pak untuk SKPD kita dari inspektorat. Iya, tapi gini, karena tadi kita masih keterbatasan waktu dan tenaga, tidak semua SKPD kita bisa laksanakan audit kinerja. Jadi kita masih berdasarkan risk register. Nah ini ada risk register. Kita memeriksa mereka ada berdasarkan skala prioritas bahwa SKPD itu layak dilaksanakan audit kinerja. SKPD tersebut layak dilaksanakan audit tujuan tertentu. SKPD layak dilaksanakan audit operasional. Itu berdasarkan dari perhitungan risk register tadi. Karena laporan dari SKPD kan dia sudah melaksanakan manajemen risiko tadi. Di dalam manajemen risiko artinya program-program kegiatan mana yang kira-kira di situ banyak sekali kira-kira hambatan-hambatannya, kemungkinan untuk gagal tercapai itu yang menjadi prioritas tinggi untuk kita laksanakan. Oke, jadi nggak semua ternyata ya. Kita kalau semua mati kita. Ya, kalau dilihat tadi jumlah yang disebutkan, wah luar biasa ini. Kadang-kadang kan di ruang bagian Tapi memang perannya inspektor itu semacam itu ya, rekan Imul ya. Memastikan kinerja SKPD ini berada dalam track yang benar. Jangan sampai keluar jalur dan lain-lain ya. Nah, dari hasil audit itu Pak, itu apa top secret atau mungkin bisa dilihat di mana Pak? Iya. Makanya ini di dalam pembatasan sistem informasi kan ada. Sekarang ada keterbukaan informasi kan. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi. Dan sekarang kan informasi sudah dirangkum dalam PPID ya. PPID. Artinya semua melalui situs satu pintu. Tapi ada pembatasan bahwa untuk ada beberapa dokumen yang itu merupakan suatu rahasia dan tidak boleh diakses
tidak boleh diserahkan pada orang-orang yang tidak berkepentingan. Termasuk salah satu produk kita itu laporan hasil pemeriksaan. Bahkan mohon maaf nih, APH itu tidak bisa meminta kecuali memang itu dalam kasus, dalam proses penyidikan. Pada penyelidikan kita masih belum bisa memberikan, karena SOP-nya seperti itu. Jadi SOP itu adalah satu dokumen yang harus dirahasiakan, secret, ya kan. Ini boleh diketahui pada yang bersangkutan saja, dan itu terdokumentasi, dan itu SOP kita memang seperti itu. Kalau memang ada permintaan khusus harus melalui pimpinan kita, yang tertinggi kita, Pak Bupati. Dan itu harus layak juga, Pak ya. Iya, layak juga, gitu kan. Ya. Selain peran pengawasan pembinaan, Pak, inspektorat berperan untuk menegur juga nggak sih, Pak? Iya, di situ kan ada apa namanya, ada proses pendampingan tadi. Di peran pendampingan itu sebelum hal itu terjadi itu bisa memberikan teguran-teguran. Kalau dalam proses formalnya ya tadi melalui LHP tadi tegurannya, rekomendasi tadi itu formalnya. Di yang proses pembinaan tadi, pendampingan tadi itu sudah bisa melaksanakan fungsi kita, pengendaliannya di situ. Oke, termasuk tadi juga bisa mengajukan permintaan ya Bu ya untuk pembinaan tadi. Ya. Dan ini ada satu yang kita rasa ini unik juga. Ini saking apa ya namanya, inspektorat ini merasa sangat diperlukan ini dalam pandangan kami seperti itu. Ada beberapa obrik kita ini kan bisa SKPD, bisa desa ya kan, bisa masyarakat dengan obrik kita yang menjadi kewenangan kita. Minta diperiksa. Justru minta, baik. Kan orang takut kalau diperiksa kan, biasanya kan gitu. Secara umum orang takut diperiksa karena dia akan ditemukan kesalahan-kesalahan dia, gitu kan. Kemudian implikasinya dia harus mengembalikan, dan bisa juga yang berat, mohon maaf ya, kalau sampai terkena pidana. Kalau sampai kita terkena barang sialnya, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Makanya itu kita jaga, kita mengimbau tuh kawan-kawan jangan sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana ya wallahualam kita apa. Kalau sudah diperiksa Pak, diawasi, diteliti, kemudian ada temuan ini mereka tidak terima tadi Pak ya misalnya, nah itu bagaimana prosesnya Pak nanti Pak? Iya. Jadi gini, memang salah satu perbedaan kita ya dengan aparat penegak hukum APH, kawan-kawan dari APH. Kalau inspektorat ini kan namanya APIP ya kan, aparat pengawasan internal pemerintah. Internal APIP. Ya, internal. APIP ini secara filosofinya, karena dari dalam kan, filosofinya pembinaan, konsepsinya pembinaan, bukan apa namanya, penegakan. Penegakan ya. Walaupun mencari kesalahan tadi Pak ya, konteksnya. Iya, konteksnya pembinaan, bukan penegakan, ya kan. Artinya kita lebih banyak pada sisi tadi, seandainya toh ditemukan ya kesalahan administrasi atau material, itu paling ditegur, suruh kembalikan. Paling berat ya. Paling beratnya. Itu kalau nurut sama kita. Nurut atau mutasi ya. Nah kalau nggak nurut ya, kalau nggak nurut misalkan nggak mengembalikan ya silakan. Nah tadi misalkan ada proses kawan-kawan dari auditan kita ini tidak setuju dengan hasil temuan kita, boleh itu ada forumnya kita. Ada forumnya ya. Iya. Namanya expose hasil temuan sementara P2HP ya kan, pokok hasil temuan pemeriksaan, pokok hasil pemeriksaan, P2HP hasil pemeriksaan, pokok hasil pemeriksaan. Di situ ada satu event atau momen atau suatu waktu yang kita berikan kepada, kita panggil mereka, kepala dinasnya, PPTK-nya atau kepala desanya, beserta perangkatnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan barang dan jasa, siapa yang mengetahui itu, silakan kita panggil. Nah kalau waktu kita panggil tidak datang atau tidak lengkap, ya itu salah sendiri kan. Artinya kan tidak bisa memberikan bantahan, tidak bisa memberikan argumen, data ya. Nah akhirnya kan kesalahan di situ. Jadi kalau datang misalkan ada data lengkap, kemudian bisa kita akui ya kan, secara peraturannya memang kita akui memang itu ada dan sah menurut auditor kami, ya itu kita terima. Ya. Keluarnya apa nanti Pak, revisi? Ya kalau memang diterima itu tidak akan kita keluarkan dalam bentuk LHP. Ya, artinya cukup pada bentuk pokok-pokok hasil pemeriksaan sementara tadi. Cuma itu terekam semua. Prosesnya dari awal terekam. Misalkan ada 10 itu kan, yang kita bahas pada expose itu tinggal 5. Yang 5 yang sisanya itu terekam. Kenapa bisa tidak masuk dalam LHP? Itu ada proses tadi, ada proses kita diskusi tadi. Ada data, fakta, informasi dari kawan-kawan SKPD yang melengkapi itu, yang bisa membuat itu
tidak menjadi temuan. Ya, di situ forumnya. Tapi ada juga kalanya yang pada waktu ekspos gitu, kawan-kawan yang di SKPD memang sama sekali tidak menerima. Boleh, itu hak mereka. Boleh membantah gitu. Boleh ya? membantah, tapi dengan syarat harus mereka membuat surat pernyataan. Artinya kalau bahasa kami itu akan kita lanjut dengan proses investigasi. Audit investigasi. Nah, investigasi ini macam-macam nanti ini bisa juga ke ranah APH, bisa juga investigasi internal dari kita. Dan ini mudah-mudahan kada sampai di situ. Ya, ini langkah terakhir ya. Ya, kalau prosedurnya kalau tidak setuju itu akan dilanjut dengan proses investigasi. Kalau sudah investigasi ini sudah pernah melaksanakan Irban 4 nih, sudah bekerja sama dengan APH dan sebagainya, itu kan bisa bisa menambah pikiran lagi gitu. Iya, menambah kerjaan ya. Oke. Kalau kuring gitu kan. Iya. Sudah 24 jam ya. Nah, ini saya mau tanya nih Pak, peran inspektorat kan sebagai pengawas tadi juga pembinaan dan lain-lain, SKPD sampai ke desa. Nah, yang menarik perhatian saya ini yang bertindak untuk mengawasi dan membina inspektorat sendiri itu lembaga apa Pak? Iya, jadi gini, kita dibina oleh BPKP. Oh, BPKP. BPKP yang ada di wilayah perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi bukan mengawasi pembinaan aja. Nah, proses pengawasan ya di BPK kan. Kalau secara tugas hierarkinya BPK yang bertugas untuk melaksanakan. Pada waktu pengawasan secara periodik, BPK itu termasuk inspektorat di dalamnya. Gitu. Untuk pembinaan secara teknis, pengendalian kita BPKP yang mempunyai kewenangan itu. Jadi BPKP yang membina secara teknis, operasional, artinya gini. Setiap proses langkah-langkah kerja kita, SOP kita itu selalu di bawah bimbingan daripada BPKP. BPKP. Ya. Oke. Terakhir mungkin Pak, saya pengen tahu hubungannya dengan masyarakat ini, khususnya dengan ormas mungkin ya. Ada istilah JPKP ya, Bung David? Iya. Nah, itu pengawasannya kerjasamanya dengan mereka atau seperti apa Pak? Sementara ini JPKP di luar kita, artinya hanya ada informasi-informasi itu ya kita terima. Kalau ada laporan-laporan masyarakat, kita siap. Bukan hanya JPKP ya, masyarakat ya, banyak juga. Semua ormas masyarakat. Kan kita ada forumnya, ada salurannya. Kita ada namanya pengaduan masyarakat, itu ada lapor, ada format lapor. Itu bisa melalui online atau bisa langsung melalui lapor. Ya. Jadi silakan masyarakat kalau ada hal-hal yang dirasa perlu untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut, ada hal yang baik itu yang berada di desa maupun di SKPD, di masyarakat, dana desa dan silakan istilahnya menyampaikan secara langsung kita atau surat. Tapi semua melalui prosedurnya, ada persyaratannya. Artinya laporan-laporan itu tidak semua kita tindak lanjuti. Laporan akan kita klarifikasi dan verifikasi. Artinya laporan yang memenuhi syarat akan kita tindak lanjuti. Laporan-laporan yang tidak memenuhi syarat tidak akan kita tindak lanjuti. Dan akan kita beritahukan bahwa ini tidak memenuhi syarat. Berarti akan tetap diberitahukan Pak ya, untuk laporan si pelapor ini ditindaklanjuti atau tidaknya. Oke, ya artinya tidak menutup kemungkinan nih inspektorat menerima laporan tentang mungkin yang dicurigai oleh masyarakat gitu Pak ya. Jadi tidak hanya melaksanakan tugas sesuai dengan program tahunannya untuk inspektorat, namun juga bisa melakukan investigasi ataupun pengawasan untuk pemeriksaan sesuai dengan laporan yang ada dan jika memang sesuai dengan prosedur. Ibu mungkin ada sedikit tambahan Bu, silakan ini Bu. Tentang tugas mungkin ada permintaan atau mungkin harapan kepada teman-temannya atau kepala dinasnya, silakan Bu. Mungkin menambahkan saja terkait dengan pengawasan kita. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa kalau kita sudah hadir di pembinaan, kemudian kita lakukan pengawasan, itu kan kita ada rekomendasi-rekomendasi. Nah, terkait dengan rekomendasi, mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa rekomendasi itu terbitnya setelah kita ada ekspos, Jadi kita sudah biasanya di ekspos itu kita ada berita acara hasil ekspos. Jadi temuan-temuan mana saja yang sudah kita sepakati. Jadi yang tidak sepakat mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Wapa bahwa kalau misalnya tidak ada kesepakatan kita bisa audit yang lebih mendalam. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah sepakat, kita akan terbitkan LHP
Dan kita berharap di kawan-kawan nantinya kalau misalnya LHP-nya sudah ada, rekomendasi kita itu untuk temuan administrasi agar bisa ditindaklanjuti dalam waktu 10 hari setelah 10 LHP hari. kami terbit. Kemudian kalau misalnya temuan berupa keuangan itu harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari 60 setelah hari. LHP kami terbit. Jadi Oke. biar inilah kita aman semua. Kalau misalnya kita berharap semua temuan-temuan kita agar segera ditindaklanjuti. Mungkin itu aja. Oke, Oke, baik. dari Pak Wafa mungkin sebagai penutup ya, Iya. rekan Imul. Iya. Bagaimana Pak harapan ke depan mungkin untuk SKPD bahkan ya rekan-rekan atau mitra-mitra yang menjadi target pengawasan daripada inspektor sendiri. Kasih Pelaksanaan. pembinaan lah. Bagaimana? Sedikit. Silakan Pak. Iya. Ya, jadi intinya gini, kita prinsip kita yang pertama adalah integritas kita aja. Integritas. Mohon maaf kalau sang model kayak kan kita sampaikanlah walaupun satu ayat itu kan. Kalau kita sudah melaksanakan apa tugas kita ini, dasar kita, niat kita itu yang utama. Niat kita apa? Mudah-mudahan kita niatkan untuk ibadah. Apapun itu bentuk ibadah, sakit, senang, insya Allah itu jadi ringan. Kalau sudah itu aja dulu. Kunci ya. Kuncinya di situ. Kuncinya adalah niat kita di dalam bekerja. Sebab banyak istilahnya orang-orang pintar banyak pintar. Orang yang ya ibaratnya di tempat kita ini kelebihan lah. Tapi orang yang berintegritas sedikit. Ya. Mohon maaf. Sidik sama apa tuh? Ya, integritas itu satu kunci sebetulnya. Kuncinya situ. Ya walaupun diri saya sendiri pribadi Masih berusaha ya. Berusaha lah mencapai di situ ya. Kan harus kita sampaikan itu kan. Itu intinya itu kan. Kemudian ada produk tadi satu lagi yang belum kami sampaikan. Inspektorat punya produk apa namanya yang harus ini paling tidak harus disosialisasikan. Kita punya produk surat temuan bebas, surat keterangan bebas temuan. Jadi gini, ini sementara ini kita pakai untuk pemerintah daerah di BKD kita pakai kalau orang hendak mutasi masuk dan mutasi keluar, itu harus melampirkan surat keterangan bebas temuan. SKBT. Iya. Untuk itu ya. Jadi bebas temuan ini kalau bisa nanti kita harapkan sebagai salah satu persyaratan ASN atau siapapun pejabat yang menduduki yang akan dipromosikan atau akan dimutasikan. Oke. Artinya kalau apalagi promosi ya, kalau promosi itu kan itu suatu syarat yang tadi mengarah kepada integritas tadi itu Iya, kan. benar. Ya, harus mengantongi itu kan. Jadi manakala ada beberapa kandidat yang sama pintarnya, sama pengalamannya dan lain sebagainya, kalau mengantongi ada keterangan tidak bebas temuan ya, terus ini sudah ada utang gitu kan, nah ini sudah langsung coret aja itu. Iya. Memastikan track recordnya sebersih-bersihnya berarti ya Pak ya. Jadi inspektorat ini tadi yang katakan lembaga yang istimewanya, kita punya rahasia-rahasia yang kawan-kawan kita punya di Luar situ. Ya kan. Makanya kita bukan orang sembarangan, artinya orang yang kalau suka ya itu nggak bisa masuk ke inspektorat. Jadi sifatnya karena banyak hal-hal atau rahasia-rahasia yang tidak perlu kita ekspos. Oke, terakhir Pak, saya pengen komitmen nih. Tadi dibilangnya ada pemrosesan apa tadi Bu? Kesepakatan ya. Saya pengen komitmen ini tidak ada apa-apa gitu Pak. Silakan Pak. Oh iya, ini kami pada waktu gini, ini jangan sampai salah paham gitu maksudnya. Iya, jangan sampai salah paham. Jadi gini, kita punya pernyataan integritas pada waktu kita mau masuk, istilah pemeriksaan ada entry briefing namanya ya. Pada waktu kita masukkan bukan audit gitu misalkan ya. Kita sampaikan kepala dinasnya, para siapa yang hadir di situ, pemangku kebijakan di situ, apakah di pemerintahan desa, kita selalu sampaikan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini semata-mata karena tugas dan kewenangan kami, dan kita laksanakan secara profesional dan berintegritas. Jadi artinya tugas kami melaksanakan pembinaan atau pengawasan. Tugas SKPD adalah memberikan informasi, data dan sebagainya dan kooperatif dalam memberikan keterangan, data dan selanjutnya tidak ada lagi. Embel-embelnya, apalagi memakani, memberi amplop, ya kan? Iya. Tidak ada lagi. Oke. Ya kan, kita sampaikan di awal.
Di awal Sebab sudah kalau sebenarnya. tidak kita sampaikan, ini membuka peluang ini. Oh iya. Kita orang adat kebudayaan timur ya kan. Jadi misalkan kalau ini tidak kita sampaikan, tiba-tiba kan ada kepala dinas ini menyamang, Makan dulu Pak, ya." kita makan. Nah, ya kan. Kalau kita sudah sampaikan, loh Pak kan kita sepakat Pak. Oh iyalah ya kan. Ya. Ada lagi, Pak ini Pak amplop Pak penegasan perjalanan dinas. Nah ini berat lagi. itu Iya, kan. apalagi Tapi- sampai ditangkap tangan ya. Ini tidak ada lagi sekarang ya. Jadi kita sampaikan di awal. Jadi SOP kita itu sudah Siap. itu sudah melekat. Itu bukan suatu istimewa. Bukan suatu terbuka. Itu memang harus. Harus Suatu ya. keharusan. Seharusnya bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di inspektorat. Semua harus ya. Semua SKPD lingkup pemerintah, siapa yang melaksanakan proses pelayanan kepada masyarakat itu harus dilaksanakan. Baik, Ya. baik. Itu pencerahan yang luar biasa Bung David ya. Iya. Terima kasih nih. Dengan Saya semangat sebenarnya sekali ya. pengen nyampaikan itu ya dari mulut Bapak. Ya. Kita mau dengar langsung nih dari Bapak ya. Yang Oke. pasti kalau misalnya kurang temuannya itu karena data yang mereka Iya. sampaikan. Ah, Karena sesuai data datanya, ya. Sesuai data. Jadi kita tidak ada tawar-menawar lah untuk temuan. Oke, kiranya Oke. mungkin kita mau panjang lebar nih Pak sebenarnya, Iya. tapi ya waktu sudah Waktu sudah membatasi. harus Ya. apa namanya, kita berada di penghujung acara, namun tentu kita apresiasi sekali ya karena Imul Betul. luar biasa sekali perjumpaan kita kali ini dari Inspektorat. Maka kita pun dari Radio Teman FM mengucapkan terima Mungkin kasih. tambahan ya. Nah, boleh. Tambahan Silakan Bu. sedikit. Wah tadi lupa karena nih Bu. karena kinerja kita juga tahu kan obriknya kita begitu banyak, kapasitas untuk bisa SDM kinerja yang lebih baik maka perlu SDM yang mumpuni juga. Oke. Nah itu makanya kita masih memerlukan karena kapasitas kita sekarang nih baru 17 auditor ya Kak. 17 auditor, kemudian PDO-PD-nya cuma 7, berarti 24. Bertambah satu lagi ya tahun ini ya. Jadi 25 dengan obrik yang begitu banyak. Nah, kita masih memerlukan APIP itu sekitar 20 lagi ya. 54 APIP baru kita bisa bekerja dengan baik mungkin. Lowongan Mudah-mudahan kerja. iya. Mungkin untuk pemerintah daerah bisa membuka sebanyak-banyaknya auditor, kemudian PDO-PD juga agar kinerja Inspektorat Kabupaten Tanah Laut ini dapat baik. Mungkin itu yang 2021 udah dianggarkan Pak itu belum ya? Iya, memang diusulkan sudah. Sudah diusulkan. Ada tambahan sesuai dengan standar kita kan. Standar minimal kita untuk jumlah tenaga fungsional kita harus 54 tadi karena berdasarkan beban kerjanya tadi. Ini sudah dihitung. Dan Nah. disampaikan kepada pemerintah daerah melalui BKD sudah kita sampaikan. Siap. Nah ternyata memang masih banyak yang pengen kita gali ya Bung David ya. Ya nanti lagi deh Pak, kapan-kapannya bisa hadir lagi bersama Radio Tulung Pandang. Nah dengan topik yang berbeda mungkin ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibu juga atas kehadirannya di studio kami. Mudah-mudahan nanti kita yang bincangkan hari ini menjadi manfaat dan pencerahan bagi masyarakat, khususnya mungkin para pelaku pengguna ini ya anggaran. SKPD, anggaran dari sampai desa. Dan oleh karena itu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang hadir, Bapak Wafa, Ibu Hidayat ya. Bu Yunika, Bu ya. Yunika Bu juga Dwi terima ya. kasih banyak ya Ibu Dwi. Dan semoga saja apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan dengar semua, dan tetap stay tune di 102,3 MHz. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.